Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berjumpa kembali di channel kita Santri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Setiap 5 salat wajib memiliki waktu pelaksanaannya masing-masing. Begitu pula dengan salat sunat yang memiliki ketentuan dalam waktu pelaksanaannya juga. Salat juga merupakan sarana paling utama bagi seseorang hamba dalam berkomunikasi langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dan dimanapun seseorang diperbolehkan melakukan salat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhannya. Akan tetapi meskipun begitu, ada beberapa waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat pada waktu tersebut. Salat yang dilarang kita lakukan pada waktu-waktu tertentu tersebut adalah salat sunnah mutlak atau salat sunnah yang tidak memiliki sebab. Adapun salat sunnah yang memiliki sebab seperti salat gerhana matahari atau gerhana bulan, maka itu diperbolehkan untuk melakukannya. Namun perlu diketahui juga bahwa keharaman melakukan salat pada waktu tersebut tidak berlaku di tanah suci Mekah. Artinya di tanah suci Mekah seseorang diperbolehkan melakukan salat apapun dan di waktu kapanpun. Berikut ini adalah 5 waktu yang diharamkan salat menurut jumhur ulama. Yang pertama, saat matahari terbit hingga meninggi. Ketika matahari terbit sampai muncul bulatannya di ufuk, dalam artian matahari terbit sampai setinggi segalah ataupun 2 tombak dalam pandangan mata, maka umat Islam dilarang melaksanakan salat sunnah mutlak. Keterangan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang bunyinya, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a syamsu wa la salata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Artinya, tidak ada salat setelah salat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada salat sesudah salat asar hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika dalam waktu ini seseorang kesiangan dan belum melaksanakan salat subuh, maka salat subuh boleh dilaksanakan. Yang kedua, saat matahari di tengah langit hingga bergeser ke barat. Waktu ini disebut dengan waktu istiwa, yaitu saat matahari berada di atas kepala. Istiwa terjadi ketika matahari sebelum bergeser ke arah barat. Saat matahari sudah sedikit bergeser, maka sudah masuk waktu zuhur dan diperbolehkan untuk salat. Keharaman melakukan salat di waktu ini tidak berlaku untuk hari Jumat. Artinya, salat yang dilaksanakan pada hari Jumat dan bertepatan dengan waktu istiwa itu diperbolehkan dan salatnya dihukum kepada sah. Yang ketiga, saat matahari telah menguning. Waktu ini terjadi ketika langit di ufuk barat mulai berwarna kekuningan, menandakan matahari akan segera terbenam. Matahari terbenam menandakan masuknya waktu maghrib. Pada waktu tersebut, wajib bagi umat Islam untuk melaksanakan salat maghrib. Ketiga waktu yang diharamkan salat yang telah disebutkan barusan terangkum dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an nakbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tatafi'a wa hina yaqumu qa'imudh dhahirati hatta tamila syamsu wa hina tadayyifu syamsu lil ghurubi hatta taghruba." Artinya, ada 3 waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk melakukan salat dan menguburkan orang yang meninggal. Yang pertama, ketika matahari terbit hingga meninggi. Kedua, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser ke barat. Ketiga, ketika matahari berwarna kekuning-kuningan saat menjelang terbenam. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, setelah salat subuh sampai matahari terbit. Artinya, setelah melaksanakan salat subuh, seseorang tidak diperbolehkan lagi melaksanakan salat hingga terbitnya matahari dan bahkan sampai matahari meninggi sekira-kira 1 tombak. Adapun orang yang melakukan salat qadha itu diperbolehkan. Sebagai contoh kasus, seumpama seseorang pada hari kemarin karena sesuatu alasan belum melakukan salat subuh, lalu mengqadhanya pada waktu subuh hari ini. Setelah ia melakukan salat subuh hari ini yang tunai, hal semacam ini itu diperbolehkan. Yang kelima, setelah salat asar sampai matahari terbenam. Selain diharamkan salat sesudah melakukan salat subuh, ternyata setelah melakukan salat asar juga diharamkan untuk melakukan salat sunnah mutlak. Keharaman ini terus berlaku hingga tenggelamnya matahari. Kedua larangan salat yang disebutkan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a syamsu wa la salata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada salat setelah salat asar hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada di antara kita yang lagi mengalami ujian di dalam kehidupan, semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan jalan keluarnya. Dan kalau ada di antara kita yang lagi berjuang untuk sesuatu penyakit demi kesembuhan, semoga cepat Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.